Prestasi membanggakan ditorehkan oleh para atlet Paralimpiade Indonesia di Tokyo, Jepang. Hingga saat ini, 3 atlet berhasil membawa medali. Mereka adalah Ninengah Widiasih yang membawa pulang medali perak dari cabang olahraga para powerlifting. David Jacob berhasil meraih medali perunggu dari cabang olahraga para tenis meja. Dan Sabto Yogo Purnomo yang juga berhasil meraih medali perunggu dari cabang lari 100 meter putra. Prestasi ini tentunya membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia. Dalam ajang internasional ini, kontingen Indonesia terdiri dari 23 atlet dari 7 cabang olahraga, yaitu para badminton, para atletik, para renang, para tenis meja, para menembak, para powerlifting, dan para balap sepeda. Jadi ini supaya diketahui oleh masyarakat, pemerintah tidak membeda-bedakan atlet yang ikut untuk Olimpiade dan atlet yang ikut di dalam Paralimpiade. Jadi latihannya sama, fasilitasinya sama, karena mereka datang ke sana atas nama bangsa dan negara, dan tentu apa yang sudah ditunjukkan ini mengharumkan. Mudah-mudahan beliau waktunya akan menerima secara resmi mereka, sama seperti Bapak Presiden menerima atlet-atlet yang sudah selesai bertanding di Olimpiade Tokyo yang lalu. Atlet para powerlifting, Ninengah Widiasih, sangat bersyukur atas prestasi yang bisa diraihnya. Yang pasti sangat senang, bahagia, dan sangat bersyukur karena akhirnya di Paralimpik yang ketiga ini saya bisa memperbaiki angkatan dan memperbaiki ranking saya yang 2016 di Rio de Janeiro saya meraih medali perunggu dan di Tokyo saya bisa meraih medali perak untuk Indonesia. Lalu apa yang akan menjadi target para atlet Indonesia ini ke depannya? Ya, saudara, kita akan membahas lebih lanjut soal prestasi para duta merah putih atlet para Paralimpiade kita yang sekarang sedang ada yang masih terus berjuang dalam lomba-lomba atau pertandingan di Tokyo, Jepang. Ada Ketua National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, Seni Marbun. Mas Seni, apa kabar? Baik, Mas Bayu, baik. Ya ampun, pemirsa Sapa Indonesia, saya sama Mas Seni ini puluhan tahun kita baru ketemu lagi ya. Mas Seni ya. Ya ampun, mudah-mudahan sehat-sehat terus. Sehat selalu. Senang walaupun kita bertemunya lewat Zoom. Yang pertama, saya turut bangga. Semua warga negara Indonesia turut bangga dengan prestasi yang ditorehkan dalam beberapa hari terakhir sejak Paralimpiade dilakukan di Tokyo, Jepang oleh para atlet kita. Bukan main prestasinya. Terima kasih. Membanggakan betul. Mas. Saya berharap nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan mereka kalau semuanya sudah di Jakarta lagi. Mas Seni, selain selamat untuk Mas Seni dan terutama untuk prestasi para atlet kita yang udah memperoleh medali ataupun yang belum, karena mereka perjuangannya bukan main dalam masa pandemi ini. Nah, kali ini tuh kita menurunkan berapa banyak atlet sebetulnya, Mas Seni? 23 atlet, Mas, dari 7 cabur. Dan targetnya itu berapa medali? Target ya kita kalau bisa sebanyak-banyaknya, Mas. Amin. Tapi kita nggak berani sebut siapa. Ya. Hari ini di halaman olahraganya Harian Kompas juga dibahas mengenai atlet kita yang sudah melampaui capaiannya hasil di Paralimpiade Tokyo 2020 ini melampaui hasil 2016 di Rio. Jadi mental para atlet Indonesia lebih tenang. Waktu dulu dalam masa ini masih ada 1 medali, kali ini sudah ada 3 medali dipersembahkan untuk merah putih. Apa betul ini membuat lebih rileks para atlet kita di Tokyo, Mas Seni? Ya, kita lebih percaya diri lagi. Sebetulnya kita bisa berbuat maksimal di Paralimpik. Kita bisa berbuat maksimal karena kesiapan kita pun sama dengan mereka. Kalau pandemi kan memang dunia, jadi nggak usah kita omongkan pandemi. Setuju ya. Oke. Atlet tenis meja kita, David Jacob, atletik, Sabto Yogo Purnomo dan juga Ninengah. Ini memang atlet-atlet yang memang sejak sebelum berangkat sudah diunggulkan untuk bisa meraih medali. Betul, Mas. Kita memang mengharapkan mereka ini semuanya berprestasi luar biasa. Dan sekarang kita bisa
bisa buktikan kalau mereka juga masih bisa berprestasi luar biasa. Apalagi Ninengah yang pecah rekor dia kan di Rio de Janeiro. Kalian perunggu sekarang jadi perak, luar biasa. Betul ya. Ini persembahan dari Ninengah ini jadi spesial karena dia naik tingkatnya dari perunggu waktu itu jadi perak. Wah, pasti kebanggaan tersendiri. Berapa lama sih atlet-atlet kita ini mempersiapkan diri sebelum mereka berangkat ke Tokyo dari masing-masing cabang, Mas Eni? Ya, ini satu kebanggaan luar biasa, Mas ya, karena selama ini memang Kemenpora kita itu luar biasa memperhatikan NPC. Sering datang ke Solo melihat persiapan kita, beliau juga memberikan hal yang sangat longgar untuk persiapan kita untuk menuju Jepang ini. Seperti single event kita selalu disuruh ikut. Terus pelatnas juga 1 tahun, Mas, dan selalu dimotivasi oleh beliau. Oleh karena itu sekarang kita lihat hasilnya maksimal lah. Iya ya, dan saya melihatnya nih dari Paralimpiade yang satu ke yang berikutnya, justru ada peningkatan. Kalau nggak bisa, pokoknya mereka selalu pulang bawa medali begitu ya. Nah ini betul. Motivasi itu apa yang membuat para atlet kita begitu tinggi sehingga kemudian mereka minimal selalu pulang membawa medali dari sebuah Paralimpiade itu apa sih, Mas Eni? Apa yang membuat mereka begitu bersemangat ketika berangkat ke sebuah Paralimpiade, termasuk di Tokyo tahun ini? Begini, Mas, karena saya selalu menekankan teman-teman, kita sudah keadaannya seperti ini, dan kita diberi kepercayaan oleh negara kita untuk berbuat sesuatu yang maksimal untuk mengharumkan nama bangsa dan negara dengan keadaannya seperti ini. Cobalah tolong kalian latihan dan camkan betul-betul merah putih di dada kalian agar kalian bisa melakukan hal yang maksimal untuk bangsa dan negara. Bilangin sama teman-teman, Mas, itu nyampe bener di kita itu. Kalau kita, kita kalau melihat atlet, mohon maaf nih, yang situasi atau kondisi tubuhnya normal, kan udah biasa ya. Tapi melihat Ninengah, melihat Sabto, melihat Bang David Jacob dengan kondisinya, itu rasanya merah putih, nggak cuma di dada kiri dan kanan rasanya melihat mereka itu. Terima kasih lah gitu ya. Terima kasih Mas. Mas Eni, masih berapa banyak atlet kita yang masih berlaga di Paralimpiade Tokyo dalam beberapa hari terakhir ini, termasuk hari ini? Ada atletik, ada badminton. Menembak kalau nggak salah ada ya? Menembak juga. Itu pertama kali loh kita menembak itu masuk ke Paralimpik, Mas. Oh begitu. Jadi sebetulnya kita bisa aja, semuanya bisa kita lakukan. Yang penting persiapannya maksimal. Ya. Nah, ada peluang-peluang medali lagi dari para atlet kita yang masih bertanding? Pasti, Mas. Yang penting izin Tuhan dulu. Ya, setuju. Mudah-mudahan ya kita masih akan mendengar kabar baik lagi dari Tokyo. Alhamdulillah, amin. Buat para atlet, setelah Paralimpiade Tokyo, Mas Eni, itu apalagi target-target mereka dari masing-masing cabang mungkin, atau ada event-event nasional maupun internasional lagi yang akan kita bisa pantau, bisa ikuti dari para atlet kita yang sekarang bertanding di Paralimpiade, Mas Eni? Iya, 22 kan kita siap untuk Guangzhou ya, Cina. Guangzhou. ASEAN Para Games ya. Terus nanti ini kita akan ada PON kan ada di Papua, Mas. Perpanas juga pasti di Papua. Oh iya. Ya, dan yang selanjutnya ini pun sebetulnya tantangan berat buat NPC. Kalau kita sampai bawa medali banyak dari sini, nanti ke Paris kita pun harus, maksimal nih. Ya. Harus mati-matian. Minimal harus sama. Iya. Oke. Kita yakin Mas, karena sekarang presiden kita itu kan Pak Jokowi itu berani menyetarakan kita dengan yang non difabel. Itu suatu hal yang luar biasa dan itu pecut juga buat kita. Ya. Presiden kita udah berani menyamakan kita dengan yang non difabel. Oke, nah inilah yang menjadi semangat ya dari teman-teman semua di sana. Saya sekali lagi Mas Eni, buat Mas Eni dan teman-teman yang berkecimpung di NPC dan juga para atlet kita yang berlaga di Paralimpiade, menang satu hal bagi kita yang menyaksikannya, tapi inspirasinya luar biasa dari para atlet itu. Selamat terus berjuang buat NPC dan kita dengar lagi nanti kabar-kabarnya. Mas Eni singkat padat, tapi mudah-mudahan satu waktu bisa main ya ke studio kalau pandemi sudah betul-betul turun.
kangen saya untuk ketemu Mas Eni ngobrol-ngobrol lagi. Sekali Iya lagi. Mas, sehat-sehat ya Mas. Ya, salam untuk kontingen Merah Putih yang masih berlaga di Tokyo. Doa kita semua untuk para atlet Merah Putih di sana. Terima kasih. Amin. Sukses terus. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat Mas Eni. Terima kasih. Ya, itu tadi kabar dari para atlet kita, masih banyak yang berjuang, tapi catat baik-baik, mereka mempersiapkan diri jauh hari dan sekarang mempersembahkan yang terbaik bagi Indonesia. Mereka mencatatkan medali yang lebih banyak dari 2016. Kita sambut sebentar lagi para pahlawan olahraga kita dari Paralimpiade Tokyo yang berlangsung sekarang di Jepang. Kami masih akan kembali. Masih ada beberapa informasi olahraga menarik untuk Anda, terutama penggemar sepak bola.